Enggak lah, gue kan nggak bisa mulai. Udah mulai ya? Udah. Iya lagi. Halo. Cek sebentar. Mulai? Ya. Oke. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, luar biasa. Siang-siang puasa, Betul. ngantuk-ngantuk nih kita cocok saatnya untuk SPT tahunan. orang mah tadarus ya, nggak apa-apa. Tapi Nggak ini apa-apa. juga adalah informasi juga, penting Betul. juga. Penting juga. Ini jadi jatuhnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu, benar. Ilmu kan kita harus selama bulan puasa kan kita harus ngisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Positif. Salah Benar. satunya dengan menuntut ilmu. Benar. Tidur memang dapat pahala, tapi belajar juga ada pahala. Ada pahalanya. Oke, hari ini kita mau bahas apa, Mas Dihan? Kita welcome dulu para penonton ya. Oh, kalau iya. ada ya. Selamat datang Selamat kembali datang di kembali. acara podcast kesayangan kita atau Iya. live Instagram IG kesayangan kita. kita, yaitu apa namanya? Live IG Pokemon, podcast pajak Matraman. Keren. Keren. Oke, di episode terakhir kita bahas apa waktu itu ya? Cortex ya. Betul, bahas Cortex. Sekarang kita bahas Cortex lagi. Bahas Cortex lagi, tapi ini lebih ke ini menyosor ke kewajiban kita tiap Kewajiban, tahun. betul. Kalau dulu kita ngerjainnya melalui DJP online, kalau sekarang melalui Cortex. Ya betul. Itu Kewajiban adalah apa yang dimaksud? lapor SPT Lapor tahunan. SPT tahunan. Nah, udah pada lapor belum kira-kira? Menurut Mas Rido, para penonton udah lapor belum? Kayaknya kalau dari penontonnya sih 50% lah. 50% udah lapor ya? Iya. Karena kan sekarang masih tanggal berapa nih? Tanggal 13. 13. Ya. Sementara di akhir pelaporan itu kan tanggal 31. Mungkin baru 50% sampai 60% lah yang udah lapor. Oke, ini berarti bagi Anda-anda Yang belum lapor. yang belum lapor, silakan disimak ya. Iya. Oke, kita di sini udah punya FAQ, FAQ, frequently asked Ask question. question. Jadi pertanyaan yang sering ditanyain nih oleh para wajib pajak di internet secara langsung di kita ya, atau mungkin teman-teman ada yang WA segala macam ya, Betul. nanya-nanya hal ini. Nah, langsung kita akan jawabin nih pertanyaannya. Nah, langsung aja. Yang pertama ini langkah awal sebelum mengisi SPT tahunan di aplikasi Cortex. Jadi pertama-tama kita kudu ngapain nih Mas Dian? sahur dulu. Sahur. Biasanya kalau puasa kan paginya sahur dulu. Betul. Habis itu kalau udah sahur udah kuat ya kan, sholat subuh. Sholat subuh. Habis Sholat subuh, mumpung internet lancar, yang pertama kita harus melakukan 3 langkah penting. Yang Ya. pertama, membuat dan memastikan password akun aktif Betul. agar dapat login ke Cortex. Nah ini juga kemarin kita udah sering bikin edukasi juga ya untuk segera mengaktifkan akun Cortex-nya. Jadi teman-teman mungkin kemarin sudah aktivasi. Nah ini saatnya sekarang dipakai akunnya. Jadi jangan sampai passwordnya masih lupa tuh. Jadi Betul. kalau misalkan lupa segera di reset gitu ya. Nah yang pertama membuat dan memastikan password akunnya aktif. Aktif. Yang kedua, kita harus membuat dan memvalidasi kode otorisasi elektronik. Jadi kan ada kode otorisasi elektronik atau paspres. Ya, Nah, betul. kalau belum ada kita buat, tapi kalau sudah ada kita validasi dulu nih udah benar atau belum. Ya, betul. Kalau misalnya kayak lupa, ya udah kita buat lagi. Buat baru, bikin baru aja gitu. Nah ini nanti juga fungsinya akan jadi pengganti tanda tangan nih. Jadi Betul. kalau zaman dulu kertas tanda tangannya tanda tangan basah, sekarang di era digital kita tanda tangannya cukup pakai password aja, passphrase pakai aja. passphrase aja. Gitu. Dan yang ketiga adalah Menyiapkan bukti potong bagi karyawan. ya bagi teman-teman wajib pajak yang pekerjaannya profesinya sebagai karyawan atau pegawai, itu kan pasti sudah dipotong gajinya oleh tempat kerjanya nih. Betul. Nah, kita akan butuh bukti pemotongannya nih. Jadi silakan disiapkan. Nanti akan ada gimana cara dapat atau mendownload bukti potong. Bukti potongnya. Oke, 3 hal itu sudah bisa dilakukan, maka teman-teman sudah bisa login ke akun Cortex-nya. Betul. Terus pertanyaan selanjutnya, cara untuk membuat kode otorisasi. Cara buat kode otorisasi. Nah, ini kadang masih bingung nih, masih yang baru login Cortex doang, tapi belum ada kode otorisasi. Nah, Benar. Lagi kode otorisasinya. Cara bikinnya yang pertama tentu saja login Cortex dulu Mas ya. Betul.
Langsung kalau terus masuk ke menu portal saya. Terus di menu portal saya itu ada menu permintaan kode otorisasi elektronik atau sertifikat elektronik. Benar. Nah, setelah itu kita tinggal isi form yang tersedia. Nanti ketika pilih ada satu pilihan, pilih jenis kodenya, pilih kode otorisasi DJT atau DGT. ya. Kode ini kepanjangannya adalah Directorate General of Tax. Kemudian masukkan paspers yang kita inginkan, centang pertanyaannya, lalu centang pernyataannya, lalu klik simpan. Betul. Ya, itu simple ya sebenarnya. Cuma tinggal bikin aja, nanti simpan, udah selesai tuh. Jadi kode otorisasi sudah bisa dipakai. Tapi paspers ini juga ada syaratnya. Paspers ini harus memuat apa, Mas Cian? Oh ya, untuk formatnya ya. Formatnya sebetulnya mirip-mirip seperti password login. Jadi dia minimal 8 karakter, harus ada angkanya, harus ada huruf kapitalnya minimal 1, dan harus ada simbol. Simbol atau karakter khusus. Nah, kalau misalnya paspresnya kita samain dengan password, apakah masalah, Mas Tihan? Tidak masalah, boleh-boleh saja kalau teman-teman mau samain supaya sama dan nggak repot mengingat 2 password gitu kan, boleh. Betul. Oke, itu tentang kode otorisasi ya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan FAQ berikutnya. Apakah kode otorisasi elektronik harus dibuat setiap tahun? Oke, jawabannya adalah tidak perlu gitu, karena kita coba ajukan sekali aja. Nah, paspres atau kode otorisasi itu teman-teman sudah bisa pakai terus ke depannya selama masa 2 tahun gitu. Jadi nanti setelah 2 tahun baru tuh bikin baru lagi. Kalaupun misalkan bikin barunya mau disamain kayak yang sebelumnya pun juga bisa-bisa aja. Gitu. Jadi nggak perlu tiap tahun. Kalau tiap tahun lupa, baru bikin tiap tahun. Kecuali tiap tahun lupa, berarti harus bikin lagi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa di lampiran 1 bagian E muncul PPh 22 dan menyebabkan status SPT menjadi lebih bayar? Atau ini jangan langsung ke PPh 22, maksudnya PPh potong. Bisa juga bukti potong lainnya. Jadi mengapa di lampiran 1 bagian E ini muncul bukti potong tapi menyebabkan SPT statusnya menjadi lebih bayar. Oke, nah ini juga lumayan banyak sering kita temui di lapangan maupun juga pertanyaan-pertanyaan di sosial media gitu ya. Jadi memang banyak teman-teman yang mungkin agak terkejut nih, tiba-tiba kok di lampiran 1 bagian E ada bermacam-macam bukti potong nih. Nah, itulah sebetulnya salah satu fitur dari Cortex ini, yaitu fitur pre-populated. Jadi memang secara otomatis di sistem itu sudah menarik semua bukti potong yang kita punya atas nama kita gitu. Jadi kalau misalkan memang kita terima penghasilan dan dipotong pajaknya oleh pihak lain, maka bukti potong yang sudah dibuat oleh pihak lain tersebut otomatis akan masuk ke akun kita gitu. Jadi teman-teman bisa cek di lampiran 1 bagian E itu kalau memang ada bukti potong lain, itu teman-teman bisa cek tuh apakah memang sepanjang tahun kemarin ada terima penghasilan dari pihak ini atau enggak gitu. Nah, biasanya yang kemudian jadi lebih bayar itu kalau misalkan bagian D dan E. D itu adalah penghasilannya dan yang E yaitu bukti potongnya itu beda atas bawah. Misalnya yang di bagian D ada penghasilan dari PTA, kerja di PTA. Iya. Tapi habis itu di bagian E bukti potongnya ternyata ada dari PTA dan ada dari PTB juga. Tapi penghasilan dari PTB nggak dimasukin. Betul, itu yang menyebabkan jadi lebih bayar. Makanya teman-teman pastikan di bagian D dan E itu match atau tidak. Gitu. Tapi boleh nggak sih kita ngakuin bukti potongnya aja tapi penghasilannya nggak kita akui? Nggak boleh dong. Nggak boleh dong. Jadi kalau misalkan ada bukti potong, berarti kan ada terima penghasilan. Betul. Penghasilannya harus dilaporkan, gitu. Makanya teman-teman ketika nanti lapor, silakan dicek di D dan di E-nya, lampiran 1-nya, dia udah cocok atau belum. Dan kalau misalkan teman-teman merasa di bagian E itu ada bukti potong yang sepertinya ini bukan penghasilan saya, gitu. Nah, teman-teman bisa verifikasi dulu pertama, apakah itu memang betul atas nama teman-teman sendiri atau enggak. Baru kalau misalkan ternyata memang bukan, di situ ada fitur untuk menghapus sebetulnya. Potongnya. Gitu. Tapi kadang tombol hapusnya itu nggak muncul, Mas Dihan. Jadi biar tombol hapusnya itu muncul ya Mas?
Jadi kan ada logo tempat sampah tuh biasanya ya. Nah, cuma kadang dia nggak muncul. Dia tidak muncul karena di bagian induknya itu belum dipilih, Mas Rido. Oke. Jadi di bagian pertanyaan yang apakah ada menerima bukti potong dari pihak lain, itu harus dijawab iya dulu. Baru nanti akan muncul simbol tempat sampahnya tuh. Bisa hapus gitu. Oke ya. Oke. Sip, lanjut ke FAQ berikutnya. Saya tidak bisa menghapus bukti potong halaman E karena tidak. Oh, ini udah tadi. Sudah Sorry. terjawab tadi. Terus yang selanjutnya, jika ada selisih kecil dan tidak material pada bukti potong, apakah boleh dihapus dan diinput ulang? Kalau di bukti potong menyebabkan lebih bayar ya, di sini menyebabkan lebih bayar. Kalau bukti potongnya menyebabkan lebih bayar dan jumlahnya mungkin tidak signifikan ya. Kayak 3 digit terakhir tuh biasanya. Iya, 16 atau misalnya gitu. Betul. Ada bukti potong Rp16. Apakah boleh dihapus mestinya? Nah, gimana nih? Karena terdapat perbedaan antara sistem dan bukti potong yang Anda pegang. Pembulatan biasanya kan bisa jadi juga. Jadi itu dimungkinkan ya kalau untuk mengkoreksi sedikit. Tapi kalau bukti potongnya ternyata material, misalnya bukti potong ini memang dari penghasilan saya nih, ya tidak boleh dihapus. Betul. Tapi kalau misalnya perbedaannya hanya karena perhitungan sistem, mungkin bisa, apakah boleh mengedit gitu, misalnya bukti potongnya 615, tapi karena setelah perhitungan pajak ada pembulatannya, misalnya jadi 600, 15-nya boleh diedit nggak? Kayaknya sepertinya itu boleh sih. Ya, karena itu bukan hanya masalah perbedaan terjadi hanya masalah di pembulatannya. Tapi kalau memang bukti potong itu adalah memang dari penghasilan Bapak Ibu, apakah kita boleh menghapus bukti potong atau penghasilannya? Jawabnya tentu saja tidak boleh, karena itu kan memang penghasilan betul Bapak Ibu. Yang bisa adalah tadi berarti mengedit ya, jatuhnya lebih ke membenarkan si angka-angka yang salahnya tadi itu ya. Itu pun kalau kesalahannya karena perbedaan sistem sama bukti potongnya akibat pembulatan. Contoh tadi misalkan tiba-tiba lebih bayar Rp16. Wah, ini jelas karena pembulatan nih. Betul. Berarti nanti kita bisa edit tuh ya 15-nya gitu supaya nggak jadi lebih bayar. Gitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana jika bukti potong tidak muncul di akun saya? Ini sebenarnya jarang sekali terjadi ya. Karena sepanjang bukti potongnya itu dibuat melalui sistem Cortex atau melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak, insya Allah, kemungkinan besar, kemungkinan besar bukti potongnya itu pasti akan ketarik. Ya, betul. Kalau sejauh ini sih saya belum pernah menemukan bukti potong yang dibuat Cortex itu nggak ketarik di lampirannya, kecuali kalau si wajib pajak lupa klik posting, betul, atau kalau memang ada di halaman selanjutnya kadang-kadang lupa klik next page aja. Tapi kalaupun memang untuk bukti potong sendiri sepanjang itu dibuat melalui sistem DJP, kemungkinan besar dia sudah masuk begitu kita klik posting pada halaman induk. Dan itu juga tergantung dari tempat pihak yang memotong juga ya. Kalau selama mereka sudah lapor, pasti sudah masuk ke sistem dan akan muncul di situ. Jadi kadang ini juga banyak ditemukan case-nya karena mungkin kurang teliti aja. Misalkan dia bukti potongnya ada 11. Nah, di tampilan pertama kan cuma ada 10 gitu ya. Ternyata yang satu nggak sadar ada di halaman berikutnya gitu. Jadi teman-teman bisa cek-cek tuh, misalkan memang ada bukti potong banyak, coba buka halaman-halaman berikutnya. Siapa tahu dia masuknya di situ. Gitu. Oke, selanjutnya apa nih? Jika NPWP istri sudah gabung ke suami, istri ini tetap wajib lapor SPT nggak? Oke, menarik nih soal suami istri ini ya. Jadi kalau misalkan istri sudah gabung dengan suami, itu tidak perlu lagi lapor sendiri. Jadi nanti penghasilan istri dilaporkan saja di SPT suami, gitu. Lapornya jadi sekali aja, gitu. Jadi nanti penghasilannya dilaporkan, jadi tergantung nih kalau misalkan istrinya dari satu pemberi kerja, itu nanti bisa dimasukkan sebagai penghasilan final di suami gitu. Pokoknya digabung aja dan tidak perlu lapor sendiri si istrinya gitu. Nah, selanjutnya ini jika penghasilan istri digabung, bagaimana sih cara pengisiannya? Nah, ini udah dijelaskan juga sama Mas Dihan. Jika penghasilan istri digabung, pertama di lampiran induk pada SPT ada pertanyaan, apakah Anda sebelum kita bahas itu,
penghasilan istri yang digabung, apabila istrinya bekerja di satu pemberi kerja atau istrinya misalnya karyawan juga dan hanya memperoleh penghasilan dari bekerja sebagai karyawan itu, atau misalnya istrinya pegawai negeri atau istrinya TNI Polri, itu kan berarti kan masuk ke kategori istri yang memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja. Ya, betul. Maka di SPT di lampiran induk, pada pertanyaan apakah Anda memperoleh penghasilan final, itu teman-teman isi iya, kemudian akan muncul lampiran L2. Betul. Nah, di lampiran L2 inilah Bapak Ibu bisa, Bapak Ibu lagi, teman-teman, Wajib pajak. kawan pajak, bisa menginput penghasilan istrinya. Caranya betul. gampang, tinggal nginput nomor NIK istri, terus nomor NIK pemberi kerja. Tinggal masuk nomor NIK pemberi kerja, bukan nomor NIK pemberi kerja, Pak. NPWP pemberi kerja, baru penghasilan brutonya, kemudian pajak yang sudah dipotong berapa. Ya, betul. Lebih simpel, jadi cukup satu SPT aja. Cuma dia ada di lampiran yang terpisah tuh, L2 gitu. Jadi pastikan dulu di bagian induknya kita teman-teman menjawab 14C itu iya ya. Jadi nanti muncul tuh L2-nya. Nah, ini pertanyaannya menarik nih di pertanyaan selanjutnya Pak. Jika suami istri pisah harta, apakah nafkah dari suami menjadi objek pajak bagi istri? Wah. Unik ya, ada yang main gini ya. Ini pertanyaan yang apakah nafkah dari suami menjadi objek pajak bagi istri? Oke, jadi jawabannya adalah tidak. Tidak. Ya. Jadi nafkah dari suami itu bukan objek pajak dan tidak dikenakan PPh 21. Ya, karena masih dalam satu unit. Jadi di pajak itu ada namanya family tax unit. Betul. Nah, family tax unit itu kewajiban perpajakannya satu biasanya. Okay. Jadi kalau misalnya antar itu, misalnya suami memberi nafkah ke istri atau bapak memberikan uang jajan ke anak, apakah itu penghasilan anaknya? Kan bukan. Bukan, karena mereka masih dalam satu unit. family tax unit. Iya, betul. Terus selanjutnya, jika NPWP istri sebelumnya aktif dan kini digabung, apakah harta dan hutang lama istri tetap harus dilaporkan? Ya, kalau ini sih tentu saja harus dilaporkan karena namanya sudah gabung ya. Jadi kan ini kalau sudah gabung kan berarti di family tax unit itu pelaporannya hanya satu. Betul. Artinya seluruh harta di family tax unit itu harus dilaporkan. Oke, berarti misalkan sebelumnya suami punya sendiri, istri punya sendiri. Di bagian istri dulu dia melaporkan ada punya mobil satu, betul. Suami punya satu sendiri-sendiri. Ketika sudah digabung, berarti lapornya nanti sekali aja, tapi isi mobilnya dua. Gitu. Sip. Selanjutnya nomor 13. Selanjutnya nih, mengapa saya tidak bisa mengisi hutang di lampiran? Mungkin Bapak Ibu memang tidak punya hutang. Betul. Kalau misalkan nggak punya ya nggak usah diisi ya. Tapi kalau memang punya hutang itu juga salah satu komponen yang wajib dilaporkan di SPT. Jika memiliki ya. Jika memiliki. Nah, kita sebelum bahas pengisian hutang di SPT, hutang-hutang yang dilaporkan di SPT itu biasanya hutang-hutang apa sih, Mas Pak Dian? Hutang-hutang seperti biasanya yang memang dia lebih dari setahun itu jangka panjang, yang kayak misalkan punya cicilan di bank, itu bisa dilaporkan. KPR, atau mungkin punya kredit mobil, kredit motor, itu hutang-hutangnya dilaporkan. Ya, bisa. Terus juga biasanya hutang yang dilaporkan, kartu kredit juga dilaporkan karena di situ ada. Nah, nanti ketika mengisi, mengapa saya tidak bisa mengisi hutang di lampiran? Ini karena di formulir induk di pertanyaan nomor 14D itu biasanya belum dijawab. Betul. Nah, itu di bawah tuh. Jadi kita harus scroll paling bawah dulu. Nanti ada pertanyaan transaksi lainnya tuh terkait harta dan hutang. Jadi pertanyaan apakah Anda memiliki hutang gitu kan? Harus jawab iya dulu supaya nanti di bagian L1 ada menu tambah tuh. Betul. Gitu. Baru bisa ditambahkan hutangnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengisikan hutang tapi di L1 kok nggak ada tombol tambah, coba cek lagi induknya sudah dijawab ya atau belum. Harusnya kalau sudah jawab ya nanti tambahnya muncul gitu. Oke. Terus nih, selanjutnya. Ya. Bagaimana sih kita tahu SPT kita ini nihil, kurang bayar, atau lebih bayar? Oke. Nah, jadi nihil, kurang bayar, atau lebih bayar ini kan penghitungan ya. Jadi ini akan memperhitungkan antara penghasilan teman-teman, terus nanti memperhitungkan juga PTKP,
dan juga nanti ada kredit pajaknya nih. Nah, sebetulnya hitungan-hitungan ini sudah otomatis dilakukan oleh sistem nih. Jadi teman-teman tinggal inputin aja penghasilannya berapa yang diterima, bukti potongnya juga dicek sudah masuk semua atau belum gitu. Jadi nanti kalau misalkan pajak terutangnya penghasilannya lebih besar daripada kredit pajak, pajak terutangnya lebih besar daripada kredit pajaknya, itu akan jadi kurang bayar. Kalau misalkan pajak terutangnya lebih kecil daripada kredit pajaknya, akan jadi lebih bayar. Dan kalau sama pajak terutangnya dengan kredit pajaknya, itu akan jadi nihil. Gitu. Nah, ini notes juga nih buat teman-teman yang pegawai, karyawan atau yang PNS yang hanya bekerja dari satu pemberi kerja saja, dipastikan kembali laporan teman-teman tuh nihil, karena untuk satu pemberi kerja harusnya yang PPh terutang dan yang sudah dipotong oleh kantor harusnya sama tuh, jadi harusnya akan nihil. Gitu. Ini ada lagi nih, soalnya ini sempat viral nih. Viral. Kalau kita lihat di sosmed itu, Friendster kan? Iya. Kalau kita lihat di sosmed, sosmed saya Stockbit. Waduh. Kalau kita lihat di sosmed, itu kadang ada beberapa teman-teman wajib pajak yang mengeluh, kok SPT saya nggak nihil-nihil. Nah, pertanyaan nih Mas Dian, apakah SPT itu harus nihil? Nah, tadi kan sudah dijelaskan Mas Dian, SPT itu tidak harus nihil. Tidak harus nihil. Karena bisa jadi SPT teman-teman itu kurang bayar kalau kreditnya memang lebih kurang daripada pajak yang seharusnya. Betul. Atau bisa jadi lebih bayar juga. Nah, kalau kurang bayar, memang secara sistem dan secara penghasilan sudah kita cek, sudah sesuai, bukti potong sudah sesuai. Apakah boleh kita paksakan nihil? Tidak dong. Tentu saja tidak boleh. Karena kan memang ada kewajiban kita yang belum tercover nih sama potongan itu. Betul. Jadi kalau memang kurang bayar dan memang setelah dicek penghasilan sama bukti potongnya tidak ada kesalahan input di situ, artinya memang benar kesalahan dan potongan kita, ya ketika kurang bayar maka wajib untuk diselesaikan kewajibannya. Betul, gitu. Jadi memang tidak perlu mengejar nihilnya ya. Tidak perlu mengejar nihil. Nah, begitupun dengan lebih bayar. Betul. Banyak orang-orang yang kadang takut lebih bayar Mas Dian, karena bakal ribet, bakal diperiksa. Nah, apakah itu benar gitu? Oke. Jadi sebetulnya kalau misalkan memang lebih bayar memang dicek sudah benar, jadi ya nggak masalah, silakan dilaporkan lebih bayar aja, karena itu sebenarnya adalah hak dari teman-teman. Betul. Gitu. Jadi kalau memang setelah ngecek penghasilannya, memang penghasilannya ternyata lebih kecil dan ternyata kewajiban yang sudah dipotong, artinya kredit pajaknya lebih besar daripada pajak terutang dalam 1 tahun berjalan. Dan setelah dicek, oh ini udah penghasilan udah saya input semua, kredit pajak kayaknya sudah saya buat semua. Itu alangkah baiknya diklaim lebih banyak, apalagi kalau jumlahnya gede. Betul. Jadi lebih Bapak bayarnya. Jangan takut untuk memperoleh haknya. Betul. Gitu. Kalau memang status SPT ini, tapi tanda kutip apabila statusnya memang benar lebih bayar. Pengisian dan perhitungannya benar ya. Jadi kalau memang benar-benar lebih bayar, benar-benar hak dari teman-teman, klaim lah. Gitu. Nanti pasti akan ada informasi selanjutnya. Kalau lebih bayarnya, nah makanya harus diperhatikan dulu. Kalau lebih bayarnya akibat kreditnya kita akui tapi penghasilannya nggak kita akui, nah itu yang salah. Betul. Kayak tadi tuh, balik ke pertanyaan pertama berarti ya. Misalkan di lampiran 1 huruf D penghasilannya ada dari 1 tempat. Tapi ternyata di bagian E-nya penghasilannya ada dari 2 tempat nih bukti potongnya. Nah itu berarti belum sesuai pengisiannya, karena harusnya klop nih kalau memang penghasilannya 2, bukti potongnya 2. Kalau misalkan bukti potongnya 2 tapi tempat kerjanya cuma 1, ya itu berarti belum sesuai itu pengisian. Belum sesuai. Gitu. Tapi kalau sudah benar semua penghitungannya, pengisiannya dan tetap lebih bayar, nggak masalah, teman-teman nggak perlu takut, boleh dilaporkan lebih bayar gitu. Dan kalau misalkan kita ternyata nihil gitu ya, kita mau lapor nih terus nihil. Ketika kita klik bayar dan lapor, itu nanti akan selesai tuh. Langsung berhasil, lapornya selesai. Jadi tombolnya tuh memang bayar dan lapor ya. Walaupun kita nihil, tombolnya nggak akan berubah jadi lapor doang. Benar. Tombolnya tulisannya memang selalu bayar dan lapor. Walaupun di situ nihil, tidak ada yang terutang, klik bayar dan lapor aja, nanti SPT langsung terlapor. Kalau statusnya kurang bayar? Kalau misalkan status SPT teman-teman kurang bayar, ketika klik bayar dan lapor, nanti akan tergenerate ID billing.
Nah, dia bentuknya file PDF yang otomatis terdownload ke device atau komputer atau perangkat teman-teman gitu. Jadi nanti PDF itu bisa teman-teman lihat, di situ ada ID billing yang akan dipakai untuk menyetorkan kurang bayarnya gitu. Dan setelah kurang bayar dibayarkan, bayarnya bisa di mana? Bayarnya bisa ada di big market, semoga. Bayarnya bisa di big bank atau bank-bank lain. Betul, di bank. Bayarnya bisa di bank atau bisa melalui aplikasi mobile banking Bapak Ibu. M-banking, bahkan di beberapa e-commerce sudah bisa juga ya bayar pajak ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja yang mana yang paling mudah buat teman-teman untuk bayarnya. Biasanya dia masuk di menu tagihan pembayaran, terus nanti ada penerimaan negara, pilih di situ, masukin ID billingnya, terus ketika sudah terbayar nanti teman-teman akan dapat NTPN atau bukti bayar tuh. Betul. Nah dengan itu juga laporan SPT-nya selesai tuh, langsung SPT-nya otomatis terlapor. Nah, kode billing yang di-generate oleh sistem Direktorat Jenderal Pajak itu berlaku 14 hari. 14 hari. Jadi ketika sudah generate kode billing dalam 14 hari belum dibayar, maka SPT-nya akan kembali lagi ke konsep. Yes. Sehingga perlu diklik bayar dan lapor lagi kalau memang mau dibayar. Ya, betul sekali. Jadi diperhatikan juga tenggat waktunya ya untuk menyetorkannya. Oke, terus nihil kurang bayar udah. Kalau lebih bayar gimana nih? Kalau lebih bayar sama, begitu diklik bayar dan lapor, SPT juga akan langsung terlapor. Gitu. Tapi sebelum itu teman-teman harus pastikan sudah mengisi rekening. Betul. Karena nanti lebih bayar itu akan dikembalikan ke rekening wajib pajak. Nah, mengisi rekening ada di menu apa sih, Mas Dia? Menu ada di portal saya. Portal saya, terus di menu perubahan data, kemudian pilih menu data rekening wajib pajak. Nanti di-input di situ rekeningnya. Supaya nanti setelah akan diproses lebih